Surya Square Band. Halo Sobat Surya Square Pants, bertemu kembali di channel Sejuta Informasi dan Rumpi. Di video kali ini kami akan memberikan informasi mengenai sejarah terbentuknya Provinsi Jawa Barat. Dari dahulu merupakan sebuah kerajaan-kerajaan yang kini terbentuk sebuah provinsi. Sebelum menonton jangan lupa untuk subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton. Surya Square Band Adalah sebuah provinsi di Indonesia, ibu kotanya berada di Bandung. Temuan arkeologi di Anyer menunjukkan adanya budaya logam perunggu dan besi sejak sebelum milenium pertama. Gerabah tanah liat prasejarah zaman Buni, Bekasi Kuna, bisa ditemukan merentang dari Anyer sampai Cirebon. Jawa Barat pada abad ke-5 merupakan bagian dari Kerajaan Tarumanagara. Prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanagara banyak tersebar di Jawa Barat. Ada 7 prasasti yang ditulis dalam aksara Wengi, yang digunakan dalam masa Palawa India, dan bahasa Sansekerta yang sebagian besar menceritakan para raja Tarumanagara. Surya Square Band. Setelah runtuhnya Kerajaan Tarumanagara, kekuasaan di bagian barat Pulau Jawa dari ujung Kulon sampai Kali Serayu dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda. Salah satu prasasti dari zaman Kerajaan Sunda adalah Prasasti Kebon Kopi II yang berasal dari tahun 932. Kerajaan Sunda beribu kota di Pakuan Pajajaran, sekarang Kota Bogor. Surya Square Band. Pada abad ke-16, Kesultanan Demak tumbuh menjadi saingan ekonomi dan politik Kerajaan Sunda. Pelabuhan Cirebon, kelak menjadi kota Cirebon, lepas dari Kerajaan Sunda karena pengaruh Kesultanan Demak. Pelabuhan ini kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Cirebon yang memisahkan diri dari Kerajaan Sunda. Pelabuhan Banten juga lepas ke tangan Kesultanan Cirebon dan kemudian tumbuh menjadi Kesultanan Banten. Surya Square Band. Untuk menghadapi ancaman ini, Sri Baduga Maharaja, Raja Sunda saat itu, meminta putranya, Surawisesa untuk membuat perjanjian pertahanan keamanan dengan orang Portugis di Malaka untuk mencegah jatuhnya pelabuhan utama, yaitu Sunda Kalapa, sekarang Jakarta, kepada Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak. Surya Square Band. Pada saat Surawisesa menjadi Raja Sunda, dengan gelar Prabu Surawisesa Jaya Perkosa, dibuatlah Perjanjian Pertahanan Keamanan Sunda Portugis, yang ditandai dengan Prasasti Perjanjian Sunda Portugal, ditandatangani dalam tahun 1512. Sebagai imbalannya, Portugis diberi akses untuk membangun benteng dan gudang di Sunda Kalapa serta akses untuk perdagangan di sana. Untuk merealisasikan Perjanjian Pertahanan Keamanan tersebut, pada tahun 1522 didirikan suatu monumen batu yang disebut Padrao di tepi Ciliwung. Surya Square Band. Meskipun Perjanjian Pertahanan Keamanan dengan Portugis telah dibuat, pelaksanaannya tidak dapat terwujud karena pada tahun 1527 pasukan aliansi Cirebon, Demak, di bawah pimpinan Fatahillah atau Paletehan menyerang dan menaklukkan pelabuhan Sunda Kalapa. Perang antara Kerajaan Sunda dan aliansi Cirebon, Demak berlangsung 5 tahun sampai akhirnya pada tahun 1531 dibuat suatu perjanjian damai antara Prabu Surawisesa dengan Sunan Gunung Jati dari Kesultanan Cirebon. Surya Square Band. Dari tahun 1567 sampai 1579, di bawah pimpinan Raja Mulya, alias Prabu Surya Kencana, Kerajaan Sunda mengalami kemunduran besar di bawah tekanan Kesultanan Banten. Setelah tahun 1576, Kerajaan Sunda tidak dapat mempertahankan Pakuan Pajajaran, ibu kota Kerajaan Sunda, dan akhirnya jatuh ke tangan Kesultanan Banten. Zaman pemerintahan Kesultanan Banten, wilayah Priangan, Jawa Barat bagian Tenggara, jatuh ke tangan Kesultanan Mataram.
Surya Square Pen. Jawa Barat sebagai pengertian administratif mulai digunakan pada tahun 1925 ketika pemerintah Hindia Belanda membentuk Provinsi Jawa Barat. Pembentukan provinsi itu sebagai pelaksanaan Bestuurshervormingwet tahun 1922, yang membagi Hindia Belanda atas kesatuan-kesatuan daerah provinsi. Sebelum tahun 1925, digunakan istilah Sundalanden, Tatar Sunda, atau Pasundan, sebagai istilah geografi untuk menyebut bagian Pulau Jawa di sebelah barat Sungai Cilosari dan Citanduy yang sebagian besar dihuni oleh penduduk yang menggunakan bahasa Sunda sebagai bahasa ibu. Surya Square Pen. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Jawa Barat bergabung menjadi bagian dari Republik Indonesia. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, Jawa Barat menjadi negara Pasundan, yang merupakan salah satu negara bagian dari Republik Indonesia Serikat sebagai hasil kesepakatan tiga pihak dalam Konferensi Meja Bundar, Republik Indonesia, Bijeenkomst voor Federaal Overleg BFO, dan Belanda. Kesepakatan ini disaksikan juga oleh United Nations Commission for Indonesia (UNCI) sebagai perwakilan PBB. Jawa Barat kembali bergabung dengan Republik Indonesia pada tahun 1950. Surya Square Pen. Jawa Barat selama lebih dari 3 dekade telah mengalami perkembangan ekonomi yang pesat. Saat ini peningkatan ekonomi modern ditandai dengan peningkatan pada sektor manufaktur dan jasa. Di samping perkembangan sosial dan infrastruktur, sektor manufaktur terhitung terbesar dalam memberikan kontribusinya melalui investasi. Hampir 3/4 dari industri-industri manufaktur non-minyak berpusat di sekitar Jawa Barat. PDRB Jawa Barat pada tahun 2003 mencapai 231.764 miliar, $27,26 billion, menyumbang 14-15% dari total PDB nasional, angka tertinggi bagi sebuah provinsi. Bagaimanapun juga karena jumlah penduduk yang besar, PDB per kapita Jawa Barat adalah $5.476.034, $644, 24, termasuk minyak dan gas. Ini menggambarkan 82,4% dan 86,1% dari rata-rata nasional. Pertumbuhan ekonomi tahun 2003 adalah 4,21% termasuk minyak dan gas, 4,91% termasuk minyak dan gas. Lebih baik dari Indonesia secara keseluruhan. $1 sama dengan 8.500. Surya Square Pen. Oke sobat pencari informasi, sampai di sini dulu ya video kali ini. Semoga kamu makin pintar dengan menambah informasi-informasi di Indonesia dan mancanegara. Selamat berjumpa di video selanjutnya. Surya Square Pen.